Halo Nongkeepers, jangan menonton video ini kalau kalian gak tahan lihat makanan yang tidak lazim untuk dimakan. Tapi bagi mereka yang memakannya, makanan ini dianggap normal-normal aja sih guys. Jangan banyak bacot, yuk kita langsung aja lihat video makanan ekstrim yang tidak ekstrim menurut mereka yang memakannya. Tapi sebelumnya, ayo dong subscribe dulu, biar gak ketinggalan video selanjutnya. Puding darah. Nongkipedia mau ngasih tahu kalian guys tentang satu makanan yang ekstrim. Makanan ini biasa dimakan oleh orang-orang yang memakannya. Namanya thịt khaen dari Vietnam. Kalian harus tahu nih guys, bahan utama dari cemilan ini yaitu gumpalan darah. Wow, aku haus darah. Oke begini guys, biasanya si pembuat makanan tersebut mengambil darah segar dari bebek atau babi yang baru disembelih, lalu diolah menjadi cemilan berbentuk seperti puding. Ya, puding dari darah mentah yang segar. Menurut informasi dan testimoni dari berbagai sumber, baik sumber yang jelas maupun sumber yang tidak jelas, agar cemilan ini terasa lebih nikmat, si pembuatnya akan menaburi kacang dan seledri. Para ahli pembuat puding darah alias thịt khaen berkreasi dalam pengolahannya. Lengkapnya seperti ini guys. Pertama-tama si darah segar dari babi atau bebek dicampur sama saus ikan. Supaya darahnya nggak cepat menggumpal, lalu supaya rasanya lebih enak, si pemasak akan menaburinya dengan daging babi atau daging bebek yang sudah dimasak. Selain daging-dagingan, mereka juga menaburi daun mint dan kacang. Dan supaya ada kuah-kuahnya gitu, mereka menaburi air rebusan daging. Namun dari bentuknya, makanan ini sih kalau udah mengental lebih mirip sama pizza. Dan kalau udah berbentuk kayak pizza, pokoknya udah lengkap deh ini komposisinya. Si puding darah akan dimasukkan ke lemari es supaya tetap kental dan bentuknya nggak mencair. Soalnya kalau di suhu ringan, dia bisa mencair lagi guys. Gimana menurut kalian? Ekstrim nggak? Jangan-jangan ada yang kepikiran mau nyobain nih? Duh, kalau gua nggak guys, ngeri banget ngebayanginnya. Soalnya menyantap makanan ini sebenarnya ada resikonya guys. Resikonya itu terletak pada darah babi yang sebetulnya mengandung banyak bakteri guys. Jadi yang mengonsumsi makanan ini beresiko terkena infeksi. Nama bakterinya itu Streptococcus bacterium guys, yang bisa menyebabkan sel tangan dan kaki kita menjadi mati. Selain itu bisa menyebabkan gangguan pernapasan dan mencemari darah kita guys. Testis anjing. Ini serius guys. Di Beijing ada restoran bernama Guolijang yang dijuluki sebagai The Beijing Penis Restaurant. Dari julukannya aja udah kegambar kan menu-menu utama di restoran ini. Oke guys, balik lagi ke topik. Testis anjing. Apakah di sini ada yang belum tahu apa itu testis? Baiklah, Nongkipedia akan memberitahumu. Testis adalah kelenjar kelamin jantan pada hewan dan manusia. Kalau manusia yang pria, mereka mempunyai dua testis yang dibungkus oleh pembungkus yang namanya scrotum. Dah gitu aja. Balik lagi ke restoran guys. Di restoran yang gue sebutin tadi, apa tuh julukannya? Ya, The Beijing Penis Restaurant. Ada banyak menu makanan dari alat kelamin hewan. Salah satunya kelamin anjing guys. Sebetulnya pasakan yang mereka pasak nggak beda seperti pasakan-pasakan lainnya. Seperti bumbu pasakan ya normal-normal aja. Cuma bagi gua sih jijik aja gitu ngebayangin kalau testis anjing dibuat menjadi menu makanan. Dan di restoran tersebut alat kelamin anjing disajikan dengan bumbu lada hitam, paprika merah dan hijau, kecap manis, beserta bumbu-bumbu lainnya. Kalau dari bumbunya sangat normal ya guys. Dan jangan salah, tamu di restoran ini luar biasa guys. Banyak pejabat-pejabat pemerintah Tiongkok yang menjadi pelanggan di sana. Konon tujuannya demi menjadi seorang pria perkasa. Hehe. Emang sih mitosnya alat kelamin hewan yang disediakan di menu restoran tersebut memiliki khasiat menambah vitalitas dan stamina. Terutama saat si kelamin disajikan sama tulang-tulangnya guys. Selain dari para pejabat, sisanya orang-orang kaya loh guys yang datang ke tempat ini. Karena memang makanan di sana harganya nggak murah.
Padahal kan cuma makan pakai gituan doang, ya nggak? Kalau gua mah ogah banget. Guys, salah satu daya tarik dari restoran ini yaitu dari sosok pendirinya. Sebut saja namanya Om Guo yang sekarang udah pensiun. Dia memiliki pemahaman yang luar biasa tentang pengobatan tradisional Tiongkok. Dan katanya ngerti betul tuh tentang manfaat racikan makanan tertentu untuk meningkatkan gairah seksual dan racikan makanan lainnya untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Berkat pemahamannya, makanya si Om Guo membuka restoran yang mengklaim sebagai spesialis makanan khas yang berbahan baku dari penis hewan yang memiliki khasiat tertentu. Alhasil kebanjiran pengunjung, guys. Embrio bebek. Baru saja kita dari Vietnam ke Beijing. Sekarang kita sampai ke Filipina, di mana ada suatu makanan di negara ini yang cukup ekstrim, tapi tidak dimakan dengan cara debus. Dimakannya tetap aja dengan cara memasukkannya ke mulut. Seperti apa makanannya? Ini dia, guys. Embrio bebek. Gimana guys? Udah kebayang belum? Baiklah, sudah tugas saya memberikan informasinya kepada Anda. Makanan ini biasa dipanggil dengan nama balut. Ingat ya, balut, bukan pembalut. Balut adalah makanan yang dimakan oleh orang Filipina yang menyukainya, dan orang di luar Filipina yang menyukainya juga. Balut adalah telur yang isinya embrio bebek alias janin bebek, semacam anak bebek di dalam telur yang belum menetas. Embrio bebek yang dinamakan balut ini umumnya berusia 18 sampai dengan 21 hari. Sebelum bisa dimakan, si telur ini direbus dulu selama beberapa menit, sekitar 20 menitan lah. Terus di mana ekstrimnya? Menurut tim Nongkipedia, keekstriman balut terletak pada telurnya. Jadi gini guys, kalian tidak akan kesulitan mencari benda ini. Makanan ini maksudnya. Kalau kalian lagi jalan-jalan di Filipina, kalian bisa menemukannya di tempat-tempat yang menjual si balut ini. Para penjual biasanya ada di pasar-pasar tradisional atau di jajaran pedagang kaki lima. Terus di mana ekstrimnya? Oke guys, balut berbentuk telur bebek. Karena memang bahan utamanya adalah telur bebek, akan terlihat normal-normal saja karena rupanya seperti telur asin. Namun saat kalian mengupas telur tersebut, kalian bisa menyaksikan penampakan yang luar biasa. Kalian akan melihat pembuluh darah dari bayi bebek yang ada di dalam cangkang telur tersebut. Pas dipandang lebih dalam, ternyata sudah ada paruhnya. Karena balut ini adalah janin bebek, jadi sudah berbentuk anak bebek. Hanya saja masih di dalam telur. Hello guys, apa kalian tega memakan mereka yang masih belia itu? Guys, dari informasi yang agaknya jelas, masyarakat Filipina sangat familiar dengan makanan yang satu ini. Bahkan di sekolah-sekolah, balut kerap dijadikan objek penelitian anak sekolah dalam pelajaran biologi. Terus abis penelitian, supaya balutnya nggak mubazir, ibu guru biasanya menyuruh murid-muridnya memakan separuh dari balut yang nggak dipakai penelitian. Jadi sangat wajar kalau balut dikenal oleh semua masyarakat Filipina. Ngomong-ngomong, kalian berani nggak nih guys nyobain makanan ini? Sebagian orang memiliki cara tersendiri untuk menikmati balut. Seperti cerita dari informasi yang kami dapatkan dari informasi-informasi yang tersedia. Caranya dengan tidak mengupas semua cangkang telur, tapi separuhnya saja. Lalu si pemakan balut akan menyeruput cairan yang ada di dalamnya. Setelah cairannya habis, si pemakan balut baru mengupas seluruh cangkangnya dan menikmati seluruh isinya. Seperti makanan lainnya, makanan ini juga ada yang menyukainya dan ada yang tidak menyukainya. Bagi mereka yang tidak menyukainya, saat mencicipi dengan perasaan yang penuh keraguan, maka hasilnya suka mual-mual dan muntah. Namun bagi mereka yang menyukainya, katanya balut ini rasanya gurih dan nikmat. Lalu ada sensasi renyah-renyahnya gitu ya guys. Karena kan sudah ada tulang-tulangnya gitu kan, ada paruhnya juga kan, jadi ada gernyel-gernyelnya gitulah. Masyarakat Filipina yang menyukai makanan ini terkadang menambahkan cabai, cuka, dan garam biar rasanya ada asam-asam pedasnya gitu guys. Ulat sutra. Nongkeepers, ayo kita ke Korea Selatan. Di sana ada makanan ekstrim bernama pontegi. Pontegi sendiri adalah bahasa Korea yang artinya kepompong guys, alias pupa. Jadi si kepompong ulat sutra akan direbus dan dikukus. Setelah itu bisa langsung dinikmati. Tapi untuk mendapatkan cita rasa yang lebih nikmat, pontegi diberi bumbu-bumbuan.
atau dimasukkan ke dalam kuah sup. Makanan ekstrim yang satu ini awalnya cuma buat cemilan aja guys. Namun saat ini sering ditemui dijadikan sebagai makanan pembuka yang ringan. Cara menikmatinya macam-macam. Salah satunya dijadikan sebagai cemilan saat meminum alkohol. Ulat sutra ini katanya gurih dan renyah dan ada lembut-lembutnya saat dikunyah. Ditambah lagi ada manis-manisnya gitu guys. Orang Korea mendapatkan makanan ini bukan cuma di kedai atau di pedagang makanan di jalanan, namun bisa ditemui di supermarket dengan kemasan kaleng. Kalau soal cara memasaknya sebetulnya masing-masing kreasi aja ya guys, termasuk bumbu-bumbunya. Menurut salah satu cerita, kontegi ini merupakan makanan favorit pada masa Perang Korea, di mana pada saat itu makanan berprotein sangat sulit. Namun untuk saat ini karena bahan utamanya adalah kepompong sutra, kontegi terkadang tak umum dijumpai dalam keseharian orang Korea. Kalau kalian adalah penggemar kuliner ekstrim, kayaknya langsung nih mencari keberadaan para kepompong yang satu ini. Hehe. Sperma ikan. Guys, yang menjadikan sperma ikan sebagai makanan khas yaitu datang dari Jepang. Orang sana menyebut makanan ini dengan nama shirako, dan biasanya sperma yang dibuat makanan tersebut berasal dari ikan cod. Makanan ini terbilang ekstrim guys, karena sebagian orang Jepang mengkonsumsinya mentah-mentah. Akan tetapi bagi pemula yang ragu untuk memulai memakannya, mereka akan menaruh shirako mentah di atas bola nasi yang dibungkus rumput laut, sehingga bisa dimakan dalam satu gigitan. Selain cara tersebut, untuk lebih berani memakannya, orang Jepang memakan sperma ikan ini dengan gaya tempura, yaitu dilapisi dengan adonan ringan, lalu digoreng garing. Saat disajikan, tidak lupa pakai saus manis. Alhasil, bagian luarnya akan terasa renyah, dan bagian dalamnya menjadi creamy. Jadi rada-rada enak lah. Bagi kalian yang baru mendengar makanan ini, memang tidak sesuai dengan ekspektasi ya guys, karena sperma ikan ini lebih mirip dengan otak mentah berukuran kecil. Hehe. Bagi penggemar sperma ikan cod ini, mereka mengklaim rasa shirako sangat ringan dan lembut. Bagi yang nggak suka-suka banget, lebih menyebutkan makanan ini seperti ikan yang dijadikan puding, alias puding ikan. Sebagai makanan yang telah lama dibudayakan oleh orang Jepang, orang sana juga mempromosikan shirako memiliki khasiat sebagai anti penuaan dan penuh dengan protein dan vitamin B. Mau coba? Silahkan hubungi orang Jepang yang menjualnya. Guys, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa nonton video selanjutnya. Do the best. I see you. Bye bye.